Definisi bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang penyebutnya merupakan kelipatan 10, kemudian ditulis dengan menggunakan koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contoh, 0,1 merupakan hasil pembagian dari 1/10. Kemudian mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Di sini ada dua cara. Pertama, dengan mengubah penyebutnya menjadi 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Kedua, dengan pembagian bersusun atau porogapit. Cara yang pertama, dengan mengubah penyebutnya menjadi 1/10, 1/100, 1/1000. Cara ini bisa digunakan hanya apabila penyebutnya memungkinkan dapat diubah ke 10, ke 100, ke 1000. Apabila tidak memungkinkan, kita memakai cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau porogapit. Misalnya, 1/3 kan penyebutnya 3, tidak bisa diubah ke 10, ke 100, ke 1000, maka dari itu kita pakai cara yang kedua. Di sini saya punya contoh 2/5. Mari kita cari desimalnya dengan menggunakan cara yang pertama. 2 di sini sebagai pembilang, 5 sebagai penyebut. Di sini ada catatan, untuk mengubah penyebut ke 10 bisa dikalikan dengan 2 atau 5. Kemudian untuk penyebut 100 bisa dikalikan dengan angka 2, 4, 5, dan 25. Sedangkan untuk penyebut yang ke 1000 bisa dikalikan 2, 4, 5, 8, dan 125. Di sini kan penyebutnya 5. Maka untuk menjadi 10 harus kita kalikan dengan 2. Di bawah dikalikan 2, atas juga dikalikan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 5 kali 2 sama dengan 10. Di sini kan karena per 10, maka jawabannya ada angka 1 di belakang koma. Kita tuliskan pembilangnya di setelah koma. Kemudian karena pembilangnya cuma 1, maka kita tinggal nulis 0 di depannya. Kemudian 2/5 jika diubah menjadi desimal berapa dengan menggunakan pembagian bersusun. Kita tuliskan seperti ini. 2 kan lebih kecil dari 5. Maka 2 bagi 5 kan 0. Kan tidak bisa. Kita kasih tambahan 0 di belakang 2. 20 bagi 5 sama dengan 4. 4 kali 5 20. Kita tuliskan di sini. Dikurangi 20 kurangi 20 0. Kemudian mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Di sini ada angka 1, 2, 3. 1 posisinya di sini sebagai seratusan, 2 puluhan, 3 satuan. Karena setelah satuan ini ada tanda koma dan masih ada unit yang terkecil. Jadi di setelah koma ini masih ada 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Misalnya di sini ada angka 123,654. 1 di sini sebagai seratusan, 2 sebagai puluhan, 3 sebagai satuan, 6 sebagai 1/10, 5 di sini 1/100, 4 1/1000. Setelah ada tanda koma di sini sebagai tanda desimal yang berguna untuk memisahkan bilangan bulat yang ada di sebelah kiri dan bilangan pecahan yang ada di sebelah kanan. Setelah koma kan angka 6, ini posisinya di 1/10. Karena penyebutnya selalu kelipatan 1/10, dari sini kita tahu bilangan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Yang merupakan ciri khas dari bilangan desimal adalah ada tanda koma.
Kemudian di sini ada contoh 0,954. 0 di sini posisinya sebagai satuan, setelah koma di sini 9 sebagai 1/10, 5 1/100, 4 1/1000. Kita tulis yang paling kanan, yakni 1/1000. 1/1000 sebagai penyebutnya di bawah. Kita tuliskan angkanya, tinggal pindah angkanya di atasnya 954. Operasi bilangan desimal. Yang pertama, penjumlahan. Penjumlahan pecahan desimal dapat dilakukan dengan cara tersusun. Aturannya sebagai berikut. Yang pertama, luruskan puluhan dengan puluhan. Yang kedua, satuan dengan satuan. Dan yang ketiga, persepuluhan dengan persepuluhan dan seterusnya. Contohnya adalah 0,54 ditambah 0,24 hasilnya adalah. Dan yang kedua, 0,45 ditambah 1,3 hasilnya adalah. Mari kita selesaikan bersama-sama. Kita jumlahkan dengan cara tersusun sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan. Lebih mudahnya, kita luruskan antara koma pada pecahan pertama dengan koma pada pecahan yang kedua. Jadi, 4 ditambah 4, 8, 5 ditambah 2, sama dengan 7, komanya turun ke bawah, dan 0 ditambah 0 adalah 0. Hasilnya adalah 0,78. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Langkah pertama yaitu kita luruskan sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan. Langkah selanjutnya yaitu kita hitung bersama-sama. 5 turun, kenapa 5 turun? Karena tidak ada angka yang lurus dengan angka 5. Selanjutnya, 4 ditambah 3 yaitu 7. Komanya masih tetap. Setelah itu, 0 tambah 1 adalah 1. Jadi hasilnya adalah 1,75. Operasi bilangan desimal yang kedua adalah pengurangan. Pengurangan pecahan desimal dapat dilakukan dengan cara tersusun. Aturannya sebagaimana operasi bilangan desimal pada penjumlahan. Adapun contohnya adalah 0,54 dikurangi 0,24. Contoh yang kedua, 0,144 dikurangi 0,132. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita susun sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan. Setelah itu, kita kurangi. 4 dikurangi 4 hasilnya 0, tidak usah kita tulis. 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Komanya turun atau kita sejajarkan, dan 0 dikurangi 0 hasilnya adalah 0. Jadi, 0,54 dikurangi 0,24 hasilnya adalah 0,3. Menghitung contoh nomor 2 yaitu 0,144 dikurangi 0,132. Setelah kita susun, lalu kita kurangkan. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. 4 dikurangi 3 adalah 1. 1 dikurangi 1, 0. Komanya turun atau kita sejajarkan, dan 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Jadi, 0,144 dikurangi 0,132 hasilnya adalah 0,012. Operasi bilangan desimal yang ketiga adalah perkalian. Perkalian pecahan desimal hasilnya diperoleh dengan menggeser tempat tanda koma sesuai dengan bilangan yang dikalikan. Contohnya, 0,5 dikali 0,25. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dan dengan cara tersusun. 0,5 kali 0,25. Kita fokus ke angka 5 dulu. 5 kali 5, 25. Masih 2 disimpan. 0 kali 5, 0. 2-nya ditulis. Lalu fokus ke angka 2. 5 kali 2, 10. Masih 1 disimpan. 0 kali 2, 0. 1-nya ditulis. 5 kali 0, 0. 0 kali 0, 0. Lalu kita jumlah. 5 turun. 2 ditambah 0, 2. 1 ditambah 0, 1. 0 turun. Kita hitung angka sesudah koma ya. 1, 2, 3. Jadi komanya kita letakkan 1, 2, 3. Dan yang terakhir adalah operasi bilangan desimal pada pembagian. Contohnya 0,25 dibagi 0,5. Baik, mari kita kerjakan bersama-sama. Untuk menyelesaikan soal pembagian bilangan desimal, kita buat menjadi pecahan biasa dulu. 0,25 dibagi 0,5. Kita lihat
bagian atas ini ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. Kalau ada 2 angka, berarti kita kalikan 100. Dan bawahnya juga dikalikan 100 biar sama. 0,25 kali 100, 25. 0,5 kali 100, 50. Ini bisa kita sederhanakan dengan dibagi 25. 25 dibagi 25, 1. 50 dibagi 25, 2. Jadi 1/2. Bisa dibuat dengan porogapit. 1 bagi 2. 1 dibagi 2 tidak bisa. Kita tambahkan 0. Di sini tambah 0, 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 kali 2, 10. Hasilnya 0. Jadi 0,25 dibagi 0,5 hasilnya 0,5. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.